warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang HTML. Mungkin kalian udah sering dengar HTML, tapi belum memahami apa sih HTML itu. HTML itu merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk merancang sebuah website. Untuk menggunakan HTML, kita harus menggunakan beberapa tools. Yang pertama ada namanya text editor. Text editor ini digunakan untuk merancang atau membuat aplikasi baik berbasis web, Android ataupun desktop. Text editor yang biasanya digunakan yang pertama adalah Visual Studio Code atau Sublime. Ya, dua text editor ini yang banyak digunakan. Nah, yang kedua, tool yang digunakan adalah Internet Browser. Di sini biasanya contohnya Chrome atau Firefox. Internet Browser ini digunakan untuk melihat output dari kode program yang sudah kita tulis. Nah, apa sih HTML? HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML mendefinisikan struktur halaman web menggunakan bahasa markup. Sebuah halaman web, kalau kalian lihat web apapun itu tersusun dari tak-tak elemen HTML. Terus ada browser menerjemahkan halaman HTML dari sebuah web. Apa aja sih halaman HTML? HTML terdiri dari tak pembuka, tak penutup, dan kontennya atau isi. Ini. Jadi di depan ada tak pembuka, isi, dan tak penutup. Semua dituliskan dalam huruf kecil. Contohnya seperti ini, ada kurung siku buka, nama tag, konten yang akan diisikan, dan tag penutupnya diawali dengan tanda backslash. Contoh dari elemen HTML. Ya. Yang pertama adalah heading. Heading ini biasa digunakan untuk judul. Untuk pemakaian headingnya, di sini ada tak pembukanya H1, berarti ini heading pertama. Ini adalah isinya, ini adalah heading. Kurung buka, backslash, tag penutup H1. Berarti satu baris kode ini adalah heading. Nah, yang kedua ada paragraf. Paragraf ini dimulai tagnya hanya huruf P. P di depan untuk tak membuka. Nah, ini adalah paragraf isinya dan backslash P tak penutup. Nanti yang ada di tengah-tengah ini adalah yang akan tercetak di halaman browsernya. Selanjutnya, atribut elemen. Elemen bisa memiliki lebih dari satu atribut. Ya. Atribut ini memberikan informasi tambahan bagi sebuah elemen. Atribut ditaruh pada tak pembuka. Format atribut adalah key ini 6 atributnya, dan value ini isi dari si atributnya. Contohnya di sini adalah tag A. Nah, di sini atributnya ref dan ada link Google-nya, value-nya. Terus di sini ada perintahnya go to Google. Ini digunakan untuk link. Jadi saat go to Google ini diklik, nanti dia akan masuk ke link google.com. Nah, struktur dari dokumen HTML ini pasti dimulai dari HTML, diakhiri dengan tag HTML, terus ada head, title, page title itu biasanya suka ada di atas, terus ada body. Body ini isi dari si webnya yang akan tampil di halaman browsernya. Body. Di dalam sini perintahnya ada H1, heading 1, terus ada paragraf dan paragraf. Mau jumlah tag HTML yang dipakai dalam satu pembuatan web itu tidak terbatas. Kalian bisa masukin sebanyak-banyaknya. Nah, yang pertama kita bikin dokumen HTML pertama. Nah, di sini contohnya, saya udah contoh. Latihan HTML. Di sini ada HTML, pembukanya HTML, head title, latihan HTML, body, style background. Nah, ini heading 1. So, ada di sini ada paragraf,
ditambahin tadi atribut key-nya, ditambahin link juga, ada gambar. Ini kalau dijalanin, nah jadinya seperti ini. Ini heading 1, menjalankan perintah heading. Heading ada 1 sampai 6. Heading ini menunjukkan judul ukuran font hurufnya dari yang paling besar ke yang paling kecil. A1 ini yang paling besar, A6 ini yang paling kecil. Biasanya heading ini tadi ya digunakan untuk judul atau subjudul dari sebuah halaman website. Nah, ini contoh buat heading. A1, H2, H3, H4 sampai H6. Nah, kalau kalian mau coba lihat di sini kita pakai heading 1. Nah, di sini kita pakai heading 6. Di save. Terus kita open in browser lagi. Nah, tulisannya berubah jadi kecil. Ini heading 1. Ini heading 6 harusnya. Ini biar kelihatannya saya ganti lagi, berarti pakai headingnya 1. Selanjutnya, ada elemen paragraf. Elemen paragraf ini digunakan untuk membuat sebuah paragraf, diikuti dengan kode tag P. Nah, sini. Ini paragraf. Nah, bisa ditambahin kata-katanya, misalnya SMK Taruna Bakti. Di open browser. Nah, ini paragraf SMK Taruna Bakti. Lalu, nah buat pilih paragraf. Terus yang ketiga, elemen ketiga adalah link. Yang tadi ya, link ini digunakan untuk memberi tautan ke halaman lain. Terus, kalau tadi nya diklik pada elemen tersebut, maka elemen tersebut akan pindah ke halaman URL. Kodenya adalah tag A. Nah, untuk menentukan URL target tadi atributnya menggunakan href. Jadi tag A, href, terus linknya. Kalau dicontohin seperti ini, google.com. Nah, ini kalau dijalanin, nah dia langsung ke halaman Google. Langsung buka halaman Google. Terus, elemen yang selanjutnya adalah image. Image ini digunakan untuk menampilkan gambar. Perintah tagnya adalah img. Nah, biasanya image itu kan gambarnya filenya disimpan di folder ya. Penyimpanan folder HTML dan folder file HTML dan file gambar itu harus dalam satu folder biar gambarnya bisa muncul. Nah, nanti setelah tag image, tambahan atributnya adalah src atau search. Search di sini digunakan untuk mencari file gambarnya tersebut. Nah, di sini juga selain pakai atribut search, kalian bisa menggunakan atribut width atau height untuk mengatur lebar dan tinggi dari si gambar yang akan kalian gunakan. Di sini contohnya image search-nya kode html.png. Ini bisa kalian pakai .png atau .jpg, nggak masalah. Width itu ke samping, height itu tingginya. Nanti kalau misalnya di run, nah dia muncul seperti ini. Ya, terus yang kelima, ada elemen button. Elemen button ini digunakan untuk menampilkan sebuah button pada halaman web. Nah, di sini button hello world. Kalau kita tambahkan di sini elemen button, berarti di sini kita button hello guys, gitu, di save jangan lupa. Nah, kalau kita open lagi browsernya, di sini ada hello guys. Ini button bisa diklik. Selanjutnya, nah list order ini untuk yang ke bawah, draftnya ke bawah, berurutan. List ini dibagi dua, ada order berurutan, ada unorder atau tidak berurutan.
Untuk membuat order list menggunakan tag OL dan untuk menggunakan order list menggunakan tag UL. Elemen dari list sendiri menggunakan tag LI. Nah, di sini contohnya. H2 order list OL LI OL H2 order list. Kalau kita coba di HTML-nya, ini kita BR ini berarti garis baru. Nah, di sini misalnya H2 order list. Ini pakai tag LI. Order list berarti OR dulu, tag OR. Nah, ini dia di sini pakai list misalnya Android, terus ada LI iPhone. Terus di sini kita pakai tag BR untuk garis baru. Kita pakai A2 lagi, order list. Di sini kita pakainya UL, LI, misalnya Google, LI-nya Firefox ya, bener nggak tuh? Sorry kalau salah. Nah, di sini dia muncul order list Android, iPhone, order list ada Google, Firefox. Horizontal rule ini digunakan untuk membuat garis horizontal, tinggal pakai tag HR. Biasanya digunakan untuk memisahkan antar halaman. Terus yang terakhir elemen 8 formatting elemen. Di sini untuk membuat teks elemen dengan format tertentu. Formatting yang ada B itu untuk bold, strong, italic, garis miring, atau small text gitu ya. Nah, terus untuk style ini biasanya digunakan untuk memberikan warna pada tag HTML. Menggunakan atribut style ini, perintahnya formatnya tag name, style, property, value. Property adalah CSS propertinya. Style ini pasti menggunakan CSS atau value CSS. Untuk lebih detailnya CSS itu akan dibahas pada bab berikutnya. Terus di sini juga ada background color. Background color itu digunakan untuk mendefinisikan warna background sesuai pada elemen HTML-nya. Kayak tadi di sini kan dia berwarna ya. Nah, di sini dia background-nya berwarna. Terus contohnya, nah di sini untuk style color kita pakai CSS. Nah, di sini body style, background color-nya, ini kode warnanya, font family, ini apa jenis huruf yang kita gunakan. Di sini juga untuk paragraf, di sini style color-nya ada, font family-nya Arial. Nah, itu bisa kalian coba-coba sendiri. Ya, ini saja untuk pertemuan awal kita tentang kode HTML. Untuk pertemuan selanjutnya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.